Selamat bergabung di Realita TV di acara Sarinya Berita, Sarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atau salam Pancasila ya. Pancasila. Ya, yang pasti kita akan membahas berbagai Sarinya Berita ya. Setidak-tidaknya yang terjadi beberapa pekan ini. Mungkin kita kalau lihat di medsos ini terutama ya, seperti ada dua kubu yang berbeda ya, selalu. Satunya mengatakan, satu kubu mengatakan seperti kecewa gitu dengan pemerintahan Jokowi. Banyak yang membuat kecewa mulai dari Jiwasraya tentunya, Omnibus Law, Ibu Kota Baru dan lain sebagainya begitu. Tapi di sisi lain ada juga yang penuh puja-puji juga pastinya ya, yang bangga begitu Indonesia menjadi urutan ke-7 begitu ekonomi dunia loh ya, ini bukan dunia hayal loh ya, di dunia. Kemudian sudah tidak lagi termasuk, Indonesia ini sudah tidak termasuk negara berkembang atau negara berflower gitu ya, sudah negara maju gitu kan. Kemudian ada lagi lah prestasi apa lagi tuh, makanya banyak yang sebenarnya dibanggakan begitu ya. Nah tapi ada juga yang menarik survei begitu yang mengatakan Jokowi adalah presiden yang disukai, bahkan lebih disukai dari Presiden Soekarno begitu. Nah jadi ini orangnya masih dikit waktu Bung Karno kan. Sekarang orangnya udah banyak. Anda termasuk di mana ini? Anda termasuk tim yang mana nih? Ya, bisa langsung ditulis di komen. Apakah tim yang kecewa begitu ya? Ataukah termasuk tim yang masih bangga begitu ya dengan pemerintahan saat ini? Sekaligus kita juga akan mengadakan survei kecil-kecilan ini ya dengan narasumber yang hadir di sini, sudah berjejer ini narasumbernya ya. Dari kalangan radikalis katanya ya. Radikalis Pancasilais, jangan khawatir. Ada anak baru di tengah ini. Ya, yang pertama, sebagai anak paling muda di sini. Disetrap di tengah. Ya, kalau yang pertama ini sudah langganan ya. Ada Bung atau di sini Kak ya, Kak Sahganda Nainggolan. Ini kita tahu kalau berdebat sudah tidak bisa ada yang mengalahkan katanya. Satu-satunya mengalahkan adalah sah single Nainggolan. Bukan ganda. Dan kemudian dari kedai kopi, begitu ya. Ya tadi kan dari kedai kopi kan? Iya. Hendy Satrio. Ya, saya sendiri orangnya. Selamat bergabung. Selamat bergabung juga. Dan kemudian, nah ini yang lama sekali ditunggu-tunggu ya. Hilang ke New York katanya ya. Naik gunung. Naik gunung kan. Ini Kak Rocky Gerung. Oke, boleh. Ya akhirnya datang lagi di Sarita, Sarinya Berita setelah sekian lama disekap emak-emak ya. Di mana di Virginia? Entahlah, pokoknya di tempat-tempat yang eksotik lah. Jadi selama di Amerika selalu tinggal di rumah emak-emak penggemar katanya ya, benar? Pindah-pindah tergantung hari mak siapa. Yang penting bukan mak lampir loh. Mak Erot. Mak Erot. Ya, sekarang kita kembali lagi ke topik pembahasannya. Kita akan membahas, benarkah rakyat kecewa begitu dengan Jokowi? Karena survei mengatakan beda begitu. Bahkan rakyat suka begitu, lebih suka dari Bung Karno. Ini seperti apa, kita survei dulu dari Sahganda Nainggolan dulu. Kalau Kak Sahganda sendiri bagaimana? Kecewa tidak dengan pemerintahan Jokowi? Ini pertanyaan sudah tahu saya jawabannya. Saya bukan kecewa, ini saya lagi menghitung Jokowi kapan jatuhnya. Aduh, lebih parah lagi. Karena saya ini kan pengamat. Saya bukan anti Jokowi atau pro Jokowi, saya mengamati aja bahwa hantaman virus-virus ini, baik coronavirus, ya istilah terbaru dari Herul Tanjung, bankers, Jiwasraya virus, ya kemudian kemarin virus Masiku, ya, dan KPK. Asabri juga. Ya itu Asabri dan lain-lain. Kemudian ada beberapa hal yang Omnibus Law dan lain-lain yang terlalu ambisius, yang itu dipikir gampang ngurus negara. Nah, ketika krisis datang, seluruh dunia ini sekarang ekonominya itu pertumbuhannya sekitar 2%. Ya. Kemudian efek daripada coronavirus ini di Cina ini sudah sampai 8%. Dan ini ke Indonesia ini nanti kita ini mungkin sekitar 3-4% pertumbuhan kita. Itu nggak bisa lagi kita cari uang mudah ya dan lain-lain secara mudah. Dan akhirnya Jokowi kesulitan untuk mendanai rejimnya. Nah itu makanya sesulit apa
bagaimana kemudian kita melihat rakyat kapan kelaparan, rakyat kemudian kapan kesusahan mendapatkan food ya, makanan, kemudian apa namanya, itu dari kekacauan. sisi Syahganda ya, kali sisi lain katanya mana ada rakyat kelaparan begitu kan? Ya bukan, ini kan kita melihat fenomenanya kan panic game. Panic game ini kan dilihat dari orang baru kepilih kemarin presiden, sekarang udah orang cerita lagi presiden 2024. Ya kan, makanya survei mulai lagi. Biasanya survei itu bisa 1-2 tahun setelah presiden dilantik. Jadi orang masih euforia dengan presiden yang baru terpilih, rejimnya yang baru bekerja, kemudian orang mengamati sukses story-nya 100 hari dan lain-lain. Ini kan orang langsung, misalkan kemarin Arya Bima dari PDIP bilang Puan Maharani kita siapkan untuk jadi calon presiden 2024. Kemudian survei dari Kodari dan lain-lain sudah sibuk mengurutkan calon-calon presiden ya, Alvera dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan yang existing ini sudah ditinggalin orang. Sudah jadi mantan begitu. Udah jadi mantan, padahal baru menjabat gitu kan. Nah, ini yang fenomena sekarang. Kemudian Pramono Anung waktu pergi ke Kediri, dia bilang ini kelihatannya Jokowi jatuh kalau dia masuk ke Kediri ya, seperti Gus Dur. Dia akan memberikan indikasi kepada kita bahwa Jokowi itu diambang leadership-nya, diambang kepemimpinannya. Jadi ini katanya mereka, bukan katanya saya. Kemudian Jokowi ditelepon Xi Jinping hanya ketika dia membuat keakraban dengan Australia. Jadi Xi Jinping itu sekian lama waktu coronavirus itu nggak pernah muncul. Satu hari dia muncul, salah satu negara lain yang ditelepon adalah Jokowi. Ya, Jokowi baru ke Australia cari uang untuk untuk ibu kota baru. Ya, dia ke Canberra dan lain-lain. Nah, kemudian Luhut bin Sarpanjaitan membawa orang rame-rame, menteri apa segala, cari uang ke Amerika untuk investasi di ibu kota baru. Jadi tema mereka ini tema yang aneh, ya, yang sebenarnya udah di luar akal sehat semua. Ya, makanya mereka membayar buzzer kemarin 72 miliar ya untuk membuat suasana supaya lebih heboh, lebih hebat kondusif ya, maksudnya kondusif. Gitu. Nah, orang lain para wisata misalkan kita udah lihat kita 2 juta kehilangan, Arab Saudi 7 juta kehilangan juga umroh. Dia nggak peduli karena apa? Karena dia bicara sovereign itu country, dia nggak mau negaranya ini. Kita membuka. Ini kan udah panik. Jadi menurut saya panik game. Kalau panik game ini dalam sebuah teori organisasi ya, itu karena itu strukturnya udah lemah dan leadernya bakal jatuh. Jadi saya ngitung-ngitung aja, mungkin kalau coronavirus ini bisa 6 bulan nggak ketemu vaksinnya, ya ini mungkin Jokowi di tahun ini 6 bulan lagi mungkin udah jatuh. Tidak dijatuhkan, nggak ada yang jatuhkan, ini jatuh aja gitu. Aduh, itu ramalannya. Ya, ramalan saya sebagai pengamat. Oh, bukan. Ya, ini saya ke Kak Henry Satria. Saya curiga jangan-jangan dari Kediri katanya ya. Saya dari keluarga baik-baik. Alhamdulillah. Ya, kalau Kak Henry nih, terutama karena survei kan, Kedai Kopi juga survei ya, menyoroti survei-survei yang ada ini bikin orang banyak yang nggak percaya begitu ya, karena yang tampak kemudian yang dirasakan dengan hasil survei beda. Misalnya katanya Jokowi ada presiden yang lebih disukai dari tokoh nasional begitu, pejuang nasional Bung Karno begitu. Iya, kalau kemudian ada lembaga survei lain yang melakukan survei dan hasilnya kemudian disampaikan ke publik, ya nggak apa-apa. Itu kan masing-masing lembaga survei punya tradisi sendiri. Kedai Kopi ini saya mesti jelaskan lagi. Nggak bosen-bosen saya, ini singkatan, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Kenapa saya harus katakan itu? Jadi survei ini bukan semata-mata setelah survei terus harus kita publikasikan. Kemarin kita sempat survei, tapi kemudian hasilnya kita kaji bareng-bareng. Jadi kita bikin FGD, Bang Rocky juga pernah kami undang untuk membahas hasil survei kami, supaya kita tuh dapat bukan hanya sekedar data dari masyarakat, tapi menurut para anggota masyarakat ini bagaimana survei ini. Nah, terkait dengan hasil survei teman-teman ya biarin aja, silakan aja itu. Tapi kalau Kedai Kopi bagaimana melihat itu, apakah pernah mengadakan survei serupa tentang kinerja Jokowi bahwa memang masyarakat puas, tidak kecewa begitu? Ya, kami terus terang sudah lama sekali meninggalkan pertanyaan puas tidak puas. Yang kami tanyakan itu lebih ke Anda nyaman tidak? Jadi lebih ke masalahnya nyaman dan tidak nyaman ini beda dengan puas tidak puas. Kalau nyaman itu benar-benar comfort ya. Makanya saya kalau pertanyaannya bagaimana saat ini Pak Jokowi, saya akan lebih menggunakan jawaban saya memilih untuk menikmati Jokowi saat ini. Kenapa kita harus menikmati Jokowi? Ya kan emang punya pilihan lain. Kan enggak ada. Jadi presidennya Pak Jokowi ya kita nikmati.
Supaya apa tadi? Itu supaya lebih nyaman gitu. Jadi kalau kemudian ada beberapa item survei yang dari sisi kenyamanan itu kan pasti ditanya, dari sisi ekonomi, penghasilan dan lain-lain itu ya jawabannya pasti akan beragam. Ada yang katanya penghasilannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, ada yang masih sama aja gitu ya. Ya itu kan tergantung masing-masing. Tapi memang kalau dari sisi kenyamanan lebih banyak memang yang mengaku nyaman. Jadi gitu. overall nyaman. Nyaman, overall nyaman. Tapi memang tidak setinggi puas. Gitu. Jadi kalau kenyamanan ini mungkin pada saat menjawab gitu ya, orang tuh berpikir juga gitu, oh, nyaman nggak dia kondisinya. Tapi kalau puas itu orang Indonesia kan baik-baik ya. Kalau ditanya puas nggak, oh puas. Terus kemudian ada kekurangannya, oh banyak kekurangannya 1, 2, 3 gitu. Jadi gimana kita mau menerjemahkan puas kalau kekurangannya pun banyak yang dijawab. Kecuali misalnya apakah Anda puas-puas? Kekurangannya nggak ada. Ini sempurna, ini luar biasa ini presiden. Nah itu berarti memang benar-benar puas. Tapi kan kalau kita tanya puas atau tidak puas, pasti yang begitu dijawab kekurangan juga banyak. Jadi kalau nyaman itu kurang nggak apa-apa, tapi nyaman begitu. Ya penting nyaman. Selama hidup di Indonesia tuh merasa nyaman, tidak merasa terancam. Indonesia banget deh. Setiap pagi masih bisa lihat ada kalau yang mau main burung dulu, yang mau main TikTok main TikTok dulu gitu ya. Ada yang pergi ke Australia main TikTok gitu ya. Sementara kebanjiran nggak apa-apa juga. Tapi kan juga, banjir juga nyaman kok malah main TikTok. Nah, juga. tapi kan justru yang menarik sekarang itu menarik tadi apa yang disampaikan Bang Ganda. Kenapa kemudian orang-orang sibuk memikirkan who is the next president gitu kan? Sebetulnya kan baru kemarin terpilih. Ada yang calon presiden tapi sebelumnya nyamar jadi yang menjadi menteri sebelumnya nyamar jadi calon presiden kan juga happy aja sekarang. Jadi nyaman juga tuh kayaknya. Nyaman juga dia, bahkan nyaman sekali tuh kelihatannya kan, defile gitu kelihatannya memang pengennya itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang merasa dirinya mampu menggantikan Pak Jokowi itu juga tiba-tiba mulai bermunculan gitu kan. Ada yang tingkat keterpilihannya di provinsi cuma sekitaran 30%, merasa menjadi salah satu kandidat kuat gitu. Ada yang selama ini belum punya kendaraan politik, kemudian juga merasa jadi kandidat yang kuat. Ada yang baru-baru saya jadi menteri, terus kemudian merasa dirinya juga kandidat kuat. Ada yang ketua DPR. Nah itu, makanya menurut saya bukan hanya anehnya itu kok orang-orang tiba-tiba mikirin siapa calon presiden berikutnya, tapi ada beberapa tokoh yang merasa dirinya, oh saya adalah presiden selanjutnya. Padahal ini kan belum 1 tahun. Nah, kenapa itu kira-kira? Nah, itu menurut saya ada sebuah fenomena, kalau menurut saya, yang disebut tidak kesabaran. Apa yang membuat tidak sabar? Padahal nyaman tadi. Iya, nyaman juga ada batasnya gitu kan. Nyaman juga ada batasnya. Jadi menurut saya Pak Jokowi kan sudah melalui periode pertama. Terus memulai periode kedua dengan melakukan gebrakan yang fantastis menurut saya di kabinet. Isinya saya lebih suka menyebutnya kabinet coba-coba gitu. Ya coba-cobalah kali aja dia bisa jadi menteri pendidikan. Coba-coba kali aja dia bisa jadi menteri pariwisata gitu kan. Kan kalau ditanya itu kan, kalau saya pribadi, ini ada 3 jenis menteri atau 3 kelompok menteri di kabinetnya Pak Jokowi yang sekarang. Yang pertama adalah menteri-menteri yang profesional yang memang dibutuhkan oleh Pak Jokowi karena tingkat intelektualnya gitu. Terus kemudian yang kedua adalah menteri-menteri yang termasuk kelompok yang memang Pak Jokowi ingin berterima kasih gitu. Kemudian yang ketiga memang kelompok menteri yang Pak Jokowi mungkin beranggapan kalau menteri ini jadi kalau orang ini jadi menteri ini akan membantu citra dia sebagai presiden. Saya nggak mau nyebut lah siapa menteri. Silakan aja. Silakan nanti ditentukan sendiri oleh menteri itu saya termasuk golongan yang mana. Baik, kita beralih ke Kak Rocky ini. Tadi soal nyaman-nyaman ini katanya memang pertanyaannya bahkan itu sudah bukan puas atau tidak puas tadi. Nyaman atau tidak nyaman yang lebih penting. Kadang-kadang yang penting nyaman ya. Kasih sayang nomor 2 katanya. Kalau Kak Rocky gimana? Orang yang terlalu merasa nyaman itu biasanya udah putus asa sebetulnya. Jadi siap-siap menghadap langit ya. Mempersiapkan diri untuk mengakhiri penderitaan itu. Pasrah atau katakan nyaman tuh. Nah saya mau bikin kantor survei sebetulnya dengan tujuan mensurvei lembaga-lembaga survei yang hari-hari ini doyan bikin survei gitu. Nah, kenapa? Berarti bukan kedai kopi kan? Iya,
tiba-tiba ada kebutuhan itu tuh. Saya nggak tahu apa metodologinya, tapi tentu kita bisa uji motifnya kan. Metodologi ya itu bisa dimanipulasi. Tetapi kalau misalnya ada surveyor bilang Anies surveinya elektabilitas atau apalah istilahnya drop terus itu, ya oke, nggak ada soal. Tapi demi apa itu diucapkan itu? Kalau misalnya Anies Baswedan surveinya tinggal 0,01, popularitas, elektabilitas segala macam, apa artinya? Kalau penantangnya 0,0 gitu, kan itu logikanya kan. Jadi selama nggak ada penantang, nggak ada gunanya bikin survei. Kan survei terhadap Anies kan tetap survei yang memprediksi potensi dia untuk mengakumulasi suara publik sampai 2024 kira-kira begitu. Nah, buzzer-buzzer ini masalahnya mestinya mereka ajukan alternatif sebagai pesaing Anies, baru survei itu bermutu. Jadi nggak ada gunanya Anies diturunkan elektabilitasnya kalau penantangnya tidak pernah dimunculkan. Nggak ada gunanya dibilang idiot segala macam ya? Iya, nggak ada gunanya kalau ya orang idiot nggak ada soal, kalau ada orang yang lebih negatif daripada idiot ya nggak ada gunanya kan. Jadi di situ logikanya, dan dengan mudah kita baca mengucapkan bahwa politik dihitung berdasarkan survei. Iya, soalnya di situ dalam politik survei itu bermutu di dalam perbandingan dengan candidacy itu logikanya begitu. Jadi kalau sekarang ada semacam ribut-ribut, Jokowi lebih hebat dari Bung Karno, ya mungkin surveyornya lebih hebat dari Jokowi juga tuh, sehingga bisa menimbulkan kesimpulan semacam itu kan. Kalau ada kegembiraan bahwa ya kita masih punya optimisme, itu seperti lilin. Lilin itu sebelum mati tiba-tiba terang tuh. Kalau Anda tahu lilin, dia sumbu terakhir dari lilin itu dia akan jadi sangat cemerlang, 2 detik kemudian dia padam gitu. Jadi semacam kegairahan palsu, padahal kita tahu bahwa lilinnya sedang padam. Artinya kita akan padam ini? Ya pasti 4,3% tahun depan pertumbuhan ekonominya mau bikin apa dengan itu tuh. Itu pasti riot akan terjadi, social unrest akan terjadi. Kan orang nggak mau melihat hubungan antara ekonomi yang drop dengan kemarahan rakyat. Padahal itu rumus sosiologi yang dasar. Begitu ekonomi drop, rakyat pasti ngamuk. Tapi orang akan bilang, ya Indonesia kan ada semacam daya tahan mental. Kita bisa nerimo dengan keadaan. Tapi sering saya katakan, satu ekstrim Indonesia itu, rakyat Indonesia itu bisa nerimo. Tapi di ekstrim lain dia bisa ngamuk. Antara nerimo dan ngamuk, itu cuma jarak antara satu pom bensin. Kalau satu pom bensin terbakar, yang nerimo ini langsung ngamuk itu. Itu yang namanya rumus sosiologi itu. 98 juga. Apakah itu juga menjelaskan tadi itu ya, bahwa kok baru dilantik sudah survei maupun banyak pengamat dan publik ya membahas tentang next presiden. Padahal presiden yang baru dilantik. Apakah itu juga gara-gara tadi itu, pasrah tadi itu, dan tidak ada yang bisa dilakukan? Nggak, akhirnya yang terpikir adalah bagaimana keluar dari sini, yaitu presiden baru. Iya, kalau bahasa jalanan, bohir resah gitu. Jadi dia mau tahu cepet-cepet nih arahnya kemana. Mau diaborsi sekarang atau mau diperpanjang, jangan ada abortus provocatus. Itu aja kan logikanya kan. Kan nggak ada soal lain kan. Kan nggak mungkin survei yang semacam itu tiba-tiba dianggap sebagai netral gitu. Lain kalau kedai kopi, memang itu tradisi opini publik. Intelektual lah kedai kopi. Segala macam tuh, itu soalnya tuh. Semoga saya dapat kopi gratis dari kedai kopi. Kita mau bikin kedai Sarita juga. Ini sekarang ini FGD-nya ini sekarang ini kedai Sarita ya. Kita akan bahas lagi ya sesaat lagi.